Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Wilujeng Tepang. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Kembali kita berbagi cerita mengenai kisah-kisah yang dialami sendiri atau diceritakan kembali oleh narasumber. Kisah kali ini baru terjadi berapa bulan yang lalu. Seorang yang aku ganti namanya menjadi Robi. Beliau adalah seorang praktisi supranatural. Beliau menceritakan langsung kepada tim apa yang terjadi di kampungnya. Seorang teman lama berkunjung ke rumah Robi setelah hampir 1 tahun tidak bertemu. Mereka lalu asik mengobrol. Ujung-ujungnya, ia meminta pendapat Robi mengenai tawaran pekerjaan sebagai buruh harian proyek pembangunan gedung sekolah. Robi menyarankan agar temannya itu tidak menerima pekerjaan itu dengan alasan yang agak mistis. Khawatir temannya itu dijadikan tumbal pesugihan orang yang menawarkan pekerjaan. Aku samarkan namanya menjadi Bagong, karena bukan lagi kabar burung kalau Bagong melakukan pesugihan siluman ular. Tetapi warga sekitar tidak ada yang berani usil karena khawatir dijadikan tumbal. Sudah banyak contoh yang terjadi. Hampir semua orang yang bekerja pada Bagong atau melalui Bagong mati secara mengerikan atau mati mendadak. Temannya mengatakan kalau ia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Lalu katanya lagi, kalau ia sudah di backup oleh seorang dukun sakti. Dukun itu berani menjamin keselamatannya. Saat itu, Robi mengingatkan mengenai keterbatasan manusia ketika sedang sakit atau kecapean, bahkan ketika sedang tertidur lelap. Saat itulah, setan suruhan manusia mulai bekerja. Dan manusia yang sudah bersekutu dengan setan akan lupa dengan ajaran kebenaran agama apapun dan hukum yang berlaku. Ia tidak mempedulikan apa dan siapa yang dijadikan tumbal demi mewujudkan keinginannya. Robi menyarankan temannya untuk berpikir ulang sebelum menerima pekerjaan itu. Sambil bercanda, dia meminta temannya untuk berhati-hati. Memilih pekerjaan itu sama dengan mengantarkan nyawanya. Demi mewujudkan keinginannya, Robi menyarankan temannya untuk berpikir ulang sebelum menerima pekerjaan itu. Sambil bercanda, ia meminta temannya untuk berhati-hati. Memilih pekerjaan itu sama dengan mengantarkan nyawanya. Selang 1 minggu, dengan wajah kelihatan senang, temannya datang kembali ke rumah Robi. Berulang-ulang, ia mengucapkan terima kasih. Ternyata, ia menuruti saran Robi. Ia berpikir bolak-balik, lalu memutuskan untuk menolak pekerjaan tersebut. Dan ia baru saja pulang dari pemakaman orang yang menggantikan posisinya sebagai buruh harian proyek tersebut. Orang itu baru bekerja selama 4 hari. Penggantinya itu tertimpa balok-balok kayu yang jatuh dan meremukkan bagian dadanya. Orang itu tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal di tempat kejadian. Allahu alam, apa yang terjadi? Mungkin hanya faktor kebetulan atau memang ada faktor lain. Suatu malam, sekitar jam 11, istri Robi mendapatkan telepon. Telepon itu dari anak asuh suaminya yang meminta bantuan Robi menangani seorang wanita yang sedang mengalami kerasukan. Sudah banyak orang di rumah wanita itu ketika Robi sampai di sana. Dengan agak sungkan, Robi mendekati wanita yang sedang kerasukan tersebut. Ia terbaring di lantai dengan tubuh kaku tidak bergerak. Urat-urat di lehernya terlihat menonjol, tetapi tangannya meronta-ronta menepis cengkraman beberapa pria yang berusaha memeganginya. Wanita itu sudah selama 2 jam kerasukan seperti itu.
ia berteriak berulang kali dalam bahasa Sunda. "Ku aing rek dibawa ieu budak, rek dibawa." Yang artinya, saya akan membawa anak ini, akan dibawa. Beberapa orang yang dimintai bantuan untuk memegangi kedua kakinya. Tangan Robi yang menggenggam garam menghampiri kepala wanita tersebut, lalu menempelkannya di kening. Tidak berapa lama kemudian, wanita itu kembali sadar. Selang 2 hari, saat itu sudah lewat tengah malam. Kembali wanita itu mengalami kerasukan. Tubuhnya meliuk-liuk di lantai dengan lidah menjulur-julur keluar. Meja yang berada di dekatnya terguling dan hampir menimpa tubuhnya, tetapi dengan satu tangan ia cepat mengangkat meja itu dan melemparkan ke arah suaminya. Suaminya yang berusaha menolongnya akhirnya mundur menghindari amukan istrinya yang sedang kerasukan. Kekuatan yang merasukinya memang sangat besar. Kali ini pun ia berteriak-teriak akan membawa wanita itu ke alamnya. Robi sedang berusaha mencari solusi mengatasi masalah yang dihadapinya saat itu. Ia mencari tahu ada apa di balik kerasukan yang dialami wanita itu dan bagaimana ia bisa menyelamatkannya. Karena beberapa kejadian serupa dan hampir bersamaan waktunya sedang ia tangani. Dan mereka selalu bertingkah seperti ular serta mengancam akan membawa orang yang dirasukinya. Sebenarnya ia tahu siapa dalang di balik kerasukan orang-orang yang kebetulan meminta bantuan kepadanya. Tetapi Robi tidak mau memberitahu karena khawatir menyebabkan fitnah dan terjadi keributan warga. Yang terpenting baginya adalah bagaimana menyelamatkan mereka yang sudah dijadikan target oleh makhluk itu. Robi mulai mendapatkan teror dari siluman wanita yang berwujud ular berkepala manusia. Ia sering membisiki Robi dimanapun. Ia mengancam akan menghancurkan keluarga Robi kalau masih membantu orang-orang yang dirasukinya. Siluman ular itu juga mengatakan siapapun tidak akan bisa menghentikan tugasnya. Karena di antara siluman itu dan majikannya si Bagong sudah terikat perjanjian. Artinya, selain ia harus membantu orang lain, ia pun harus melindungi keluarganya dari ancaman ular siluman itu. Robi menyarankan agar mereka yang menjadi target siluman itu untuk sementara waktu meninggalkan rumahnya dulu minimal selama 1 minggu. Dengan begitu, ia berharap banyak waktu yang bisa ia lakukan untuk melakukan perlawanan. Karena teror siluman itu makin menjadi-jadi. Secara bergiliran, ia mendatangi rumah target dan membuat mereka ketakutan. Keluarga mereka panik dan menjadi takut. Sosok itu hanya bisa dilihat oleh Robi dan targetnya. Oh ya, Robi juga bercerita kepada tim kalau ada 5 orang yang dijadikan target tumbal. Siapa yang lemah dan lengah bisa akan menjadi lebih dulu yang diambil. Yang membuat Robi kesal dan sangat kecewa adalah Bagong sama sekali tidak risih dengan kabar yang menyangkut kesesatan dirinya. Ia dan keluarganya tetap beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada kesalahan atau dosa yang sudah dibuat karena kemusyrikannya. Strategi yang disarankan Robi membuahkan hasil. 4 orang target yang mengikuti nasihat Robi untuk pindah sementara waktu tidak pernah sama sekali didatangi atau kerasukan lagi. Sayangnya, ada 1 target tumbal namanya Ibu Yeni, wanita setengah baya yang karena pertimbangan untung dan rugi, ia memilih untuk tetap tinggal di rumahnya. Bu Yeni memiliki warung yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Suaminya sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya. Warung mereka
menjual makanan siap saji yang selalu ramai diserbu pembeli. Rupanya Bu Yeni lebih memperhitungkan kerugian yang akan dialami kalau seminggu tidak berjualan daripada mengutamakan keselamatan dirinya. 4 hari kemudian, pagi sekitar pukul 10, Robi mendengar pengumuman dari speaker masjid. Pengumuman yang disampaikan adalah berita duka yang sudah ia duga. Ibu Yeni meninggal dunia di rumah sakit setelah semalaman mengalami sesak nafas. Padahal siang hari sebelumnya mereka sempat bertemu. Beliau terlihat sehat dan Robi masih mengingatkan lagi agar Bu Yeni segera pindah dari rumahnya. Rupanya saran Robi tidak digubris keluarga Bu Yeni. Berita kematian Bu Yeni cepat menyebar. Lingkaran hitam di sekeliling leher dan lidah yang menjulur keluar menjadi bumbu berita duka pagi itu. Tetapi memang seperti itu kondisi Bu Yeni ketika jenazahnya tiba di rumah duka. Tetangga dan keluarga yang datang melayat kaget ketika tutup jenazah dibuka untuk diletakkan di ruang tengah. Pikiran mereka semua tertuju pada seseorang dan sosok siluman yang membantunya. Bu Yeni sudah menjadi korban tumbal pesugihan siluman ular yang dilakukan Bagong. Pada saat pemakaman Bu Yeni, Bagong dan istrinya terlihat hadir di barisan akhir. Mereka buru-buru memisahkan diri ketika liang lahat mulai ditimbuni tanah. Jalan pulang yang mereka lalui tepat seperti dugaan Robi. Sebuah jalan tikus penuh ilalang yang memotong jarak dan waktu menjadi lebih singkat. Mereka akan tiba di rumah jauh lebih cepat dibandingkan rombongan warga pengantar jenazah. Kehadiran Bagong di pemakaman itu hanya untuk memastikan kebenaran berita kematian Bu Yeni. Dan ia tersenyum puas telah mempersembahkan tumbal bagi siluman ular peliharaannya. Ia membayangkan kekayaannya akan bertambah lagi. Menjelang tengah malam, Bagong sudah menanti-nanti kedatangan siluman peliharaannya untuk mendapatkan hadiah atas tumbal yang sudah ia berikan. Sampai lebih dari 2 jam ia duduk bersila di sebuah kamar khusus yang disiapkan untuk ritual pemujaannya. Tetapi tidak ada tanda-tanda siluman itu akan muncul. Bagong mulai kesal. Tiba-tiba angin besar riuh bergemuruh di dalam kamar itu hingga melemparkan Bagong sampai terjungkal. Sosok yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di hadapannya. Tetapi bukan hadiah yang diberikan kepada Bagong. Tubuhnya dicambuk berulang-ulang hingga darah berceceran di lantai. Teriakan Bagong yang meminta ampun sama sekali tidak menghentikan sosok siluman ular itu berhenti mencambukinya. Ternyata Robi bersama 2 orang ustadz sudah menunggu di luar rumah Bagong. Mereka masuk bersama setelah istri Bagong membukakan pintu. Mereka mendobrak pintu kamar itu dan menemukan Bagong sudah tidak sadarkan diri. Tergeletak di lantai dengan luka parah dan digenangi darahnya sendiri. Siluman itu sudah tidak ada di sana. Buru-buru mereka membawa Bagong ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. 2 minggu ia dirawat dan hampir setiap hari bergantian Robi dan 2 orang ustadz membesuknya di rumah sakit. Mereka berusaha mengajak Bagong dan istrinya untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah Bagong dan istrinya mau untuk bertobat dan memulai kehidupannya dari awal. Memang ada sebagian warga yang belum yakin dengan keseriusan Bagong dan istrinya meninggalkan kemusyrikannya. Musyrik
adalah dosa yang tidak diampuni Allah. Hanya Allah yang menerima taubat umatnya. Urusan dengan siluman itu ternyata belum selesai. Sosok itu mendatangi Robi untuk meminta pertanggungjawaban. Tubuh siluman itu terbakar dan ia kesakitan setelah Bagong menginjak sesuatu yang sudah dipersiapkan Robi sebelumnya. Robi memasang jebakan sepanjang jalan tikus yang dilalui Bagong sepulang dari pemakaman Bu Yeni. Siluman itu menjadi lemah dan kesakitan. Robi melihat sepanjang perut siluman itu ada luka menganga hingga terlihat isi perutnya. Setelah membacakan doa-doa dan mantra, sosok siluman itu lebur di hadapannya. Alhamdulillah. Menurut Robi kepada tim, Bagong bertahan sebulan di kampung itu. Kampungnya sendiri. Ia sekeluarga akhirnya pindah setelah meminta maaf kepada seluruh warga kampung melalui video yang dikirimkan kepada Robi dan kedua ustadz. Bagong tidak memberitahu kemana mereka akan pindah rumah. Dimanapun Bagong berada, mudah-mudahan ia benar-benar telah bertobat. Teman-teman, di video kali ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Kemusyrikan adalah awal kehancuran. Harta tidak akan membawa kebahagiaan jika kita mendapatkannya dengan cara bersekutu dengan setan. Intinya adalah selalu bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kepada kita. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Aku masih dalam proses belajar. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan aktifkan tombol notifikasi dengan memencet tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.